Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Dia Pitaloka, NIM 8111420040. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Sebelum kita mengetahui bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar berdirinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila dilakukan dalam sidang PPUPKI, yaitu dalam sidang PPUPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang beranggotakan sebanyak 60 orang dengan ketua bernama Dr. Haji Maniwidyo Diningrat dengan wakil bernama R.P. Suroso. Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang dengan membahas mengenai dasar negara. Pengusulan Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dengan menyampaikan 5 butir pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana isi dari 5 butir tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian periode perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang kedua PPUPKI, yaitu dengan menetapkan pembukaan hukum dasar atau yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Penguasa militer Jepang mengundang Soekarno-Hatta dan Haji Maniwidyo Diningrat untuk membahas mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, rencana tersebut gagal karena pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Setelah kembalinya Soekarno-Hatta dan Haji Maniwidyo Diningrat ke Indonesia, para pemuda mendesak untuk 3 tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan para pemuda cemas mengenai perubahan situasi yang tidak memungkinkan, karena pada saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Akibat perubahan situasi tersebut, menyebabkan terjadinya penculikan terhadap Soekarno-Hatta dan Haji Maniwidyo Diningrat yang dilakukan oleh para pemuda. Yang dimaksud di sini bukanlah penculikan, melainkan mengamankan ketiga tokoh tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pada dini hari. Teks dari proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Bunyi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Namun, pengesahan Pancasila tidak hanya sampai di situ saja, karena timbul masalah terkait isi dari rumusan Pancasila tadi, yaitu dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang diganti dengan nama Ketuhanan Yang Maha Esa dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah mengenai Pancasila, lalu kenapa Pancasila itu sangat penting? Pancasila sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Pancasila itu merupakan bukti dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami, mengingat perumusan Pancasila telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Lalu, apa fungsi dan peranan dari Pancasila?
Fungsi dan peranan dari Pancasila itu adalah yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Artinya, identitas bangsa merupakan jati diri bagi suatu bangsa yang timbul karena adanya persamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Terutama bangsa Indonesia yang lahir dari keberagaman ras, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda, yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dari bangsa lain. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila itu menunjukkan perbedaan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Karena di dalam Pancasila itu memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan kepribadian itu merupakan bentuk perwujudan dari sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, yang mana setiap bangsa Indonesia itu atau setiap bangsa memiliki kepribadian yang berbeda. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa Pancasila itu menjadi petunjuk atau pedoman bagi bangsa atau rakyat Indonesia dalam bertingkah laku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dikatakan mampu untuk mempersatukan negara Republik Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila itu menjiwai bangsa Indonesia, karena Pancasila itu membimbing masyarakat untuk bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya bahwa Pancasila itu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena perjanjian luhur itu merupakan kebutuhan secara konstitusional Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya bahwa di dalam Pancasila itu memuat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam alinea kedua dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita dari bangsa Indonesia alinea kedua yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Telah kita pahami bersama bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang lahir dari sejarah yang panjang dan unik, karena Pancasila itu lahir dari keragaman ras, suku, budaya, agama, dan wilayah-wilayah yang tersebar di berbagai pulau. Sehingga Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia ini. Dalam beberapa puluh tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan upaya pelemahan atau upaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Akan tetapi, Pancasila mampu membuktikan kebertahanannya dan Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila menjadi inspirasi bagi segenap bangsa untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam Pancasila? Tantangan yang dihadapi oleh Pancasila dalam perjalanannya adalah salah satunya yaitu pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang dimuat dalam TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960, yang mana dalam TAP MPRS tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa presiden dan wakil presiden itu menjabat selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Selain itu, juga upaya yang dilakukan oleh perorangan atau upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Pancasila. Oleh karena itu, untuk menghadapi upaya-upaya tersebut, perlu untuk meletakkan Pancasila dalam posisi yang sebenar-benarnya, sehingga Pancasila dapat diamalkan dengan sebenar-benarnya.
Dan Pancasila tidak menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara.